Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulana Malik Abdillah. Saya adalah mahasiswa dari Uniba Madura, yaitu kelas MGN tahun angkatan 2023. Di sini saya akan menjelaskan tentang etika bisnis dari keuangan, yaitu mata kuliah bisnis etik. Jadi semuanya, para audiens, di sini saya Maulana Malik Abdillah akan membawakan tentang tema etika bisnis di bagian keuangan yang ada di negara kita atau di Indonesia. Yaitu yang akan menjadi contoh adalah etika bisnis di dunia perbankan. Jadi studi kasusnya adalah bagaimana ketika dari pihak kita, pihak perusahaan bank itu meminjamkan uang kepada seseorang atau kepada peminjam dengan jumlah yang besar. Lalu peminjam ini dia kesulitan untuk membayarnya atau mengembalikan pinjaman yang telah dilakukan karena mungkin dari segi faktor usahanya bangkrut atau dari usaha dia itu tidak berjalan dengan lancar, atau bisa jadi karena uangnya belum dimiliki. Jadi apakah langkah-langkah yang harus kita lakukan untuk mengatasi hal tersebut? Jadi caranya adalah ketika seorang perusahaan atau perseorangan meminjam kepada pihak bank, lalu mereka tidak mampu untuk membayarnya karena ada masalah yang terkendala mungkin, itu jadi pihak bank itu bisa menyelesaikan dengan dua cara, yaitu dengan penyitaan aset yang pertama, lalu yang kedua dengan penghapusan hutang. Jadi ada dua cara atau dua metode untuk bisa atau yang bisa dilakukan oleh pihak bank. Jadi yang pertama adalah penyitaan aset. Jadi mungkin dari pihak peminjam dia memiliki aset, mungkin toh dia punya toko, punya bangunan, atau punya barang-barang berharga seperti emas atau barang-barang yang berharga lainnya. Jadi pihak bank berhak untuk menyita barang-barang tersebut, mungkin dari tanah, bangunan, emas, dan lain sebagainya yang mungkin dinilai berharga. Itu opsi yang pertama. Namun untuk opsi yang kedua, penghapusan hutang, itu biasanya terjadi ketika peminjam uang ini mempunyai masalah yang tidak terduga, seperti contohnya karena si peminjam ini meninggal dunia, jadi makanya diadakan penghapusan hutang, atau karena kesulitan finansial, contohnya kemarin pada saat COVID-19. Jadi ada kemungkinan kelonggaran untuk penghapusan hutang yang terjadi kepada si peminjam tadi yang tidak sanggup untuk membayar hutangnya karena dia memiliki kesulitan finansial. Itu dari opsi-opsi yang akan dilakukan oleh pihak bank ketika si peminjam tidak mampu untuk membayar atau mengembalikan hutang kepada pihak bank. Ya, untuk selanjutnya ketika perbankan melakukan opsi 2 yang tadi, jadi ada beberapa etika bisnis di dalamnya. Yang pertama adalah keadilan, yang kedua adalah transparansi, yang ketiga adalah tanggung jawab sosial, yang keempat adalah kepatuhan regulasi. Jadi ada beberapa landasan atau etika bisnis untuk yang mengacu kepada dua opsi yang tadi, yaitu yang penyitaan aset yang pertama, lalu yang kedua pelunasan hutang. Jadi keadilan yaitu adalah memastikan bahwa penanganan kredit adil dan tidak merugikan kepada pihak lain, baik pihak si peminjam atau pihak yang meminjamkan. Yang kedua, transparansi, memberikan informasi yang jelas dan akurat kepada semua pihak yang terkait. Jadi pihak-pihak yang terkait itu kita beri informasi yang jelas dan akurat. Lalu yang ketiga adalah tanggung jawab sosial, yaitu memikirkan dampak lebih luas terhadap ekonomi dan masyarakat setempat. Jadi tanggung jawab sosial dari perbankan itu untuk sosial, untuk masyarakat itu apa? Lalu yang
terakhir adalah kepatuhan regulasi, mematuhi peraturan dan regulasi yang berlaku di dalam industri perbankan. Jadi tetap mematuhi aturan-aturan yang terjadi di dalam perbankan tersebut. Mungkin hanya sekian yang dapat saya paparkan dari studi kasus yang terjadi di Indonesia, yaitu etika bisnis keuangan yang saya ambil dari contoh perbankan. Mungkin cukup sekian dari saya. Mungkin ada banyak salah kata yang keliru. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.